Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Spitasari. Kita langsung saja mulai kuliah online kita pada hari ini untuk mata kuliah kimia organik, jenis senyawa organik, asam karboksilat, dan derivatnya. Baiklah, kita masuk pada mata kuliah kimia organik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asam karboksilat dan derivatnya. Asam karboksilat merupakan suatu asam organik yang mempunyai gugus asil RCO yang dihubungkan dengan suatu gugus hidroksil. Dalam rumus struktur tanpa empatkan, gugus karbonil dapat ditulis sebagai CO2H dan asam karboksilat dapat ditulis sebagai RCO2H. Pada gambar di slide kita lihat di situ sebelah kiri ada gugus karboksil, di mana gugus karboksil kita lihat ada gugus karbonilnya dan terdapat juga gugus hidroksil. Gambar sebelah kanan kita dapat melihat suatu gugus asam karboksilat, di mana R dapat berupa hidrogen, alkil maupun aril. Kemudian kita lihat terdapat gugus karbonil dan juga terdapat gugus hidroksil. Asam karboksilat dikelompokkan sebagai asam alifatik jika yang terikat pada gugus karboksilnya adalah suatu alkil. Nah, dikatakan juga sebagai asam aromatik jika yang terikat pada gugus karboksil adalah suatu aril. Asam karboksilat yang paling sederhana adalah asam formiat dan asam asetat. Pada gambar kita dapat lihat strukturnya: asam formiat atau asam metanoat, asam asetat atau asam etanoat, dan asam benzoat. Asam karboksilat yang lebih kompleks dan cukup berguna dalam bidang farmasi contohnya adalah yang biasa kita gunakan dalam terapi, yaitu asam asetil salisilat atau lebih dikenal dengan nama aspirin. Pada gambar kita lihat struktur aspirin. Nah, kalau di praktikum kimia organik ya, atau kita lihat pada sintesis kimia organik, maka kita dapat katakan aspirin ini sebagai suatu asam karboksilat gitu ya. Senyawa karboksilat cukup penting sebagai bahan dasar sintesis golongan senyawa lain seperti ester, klorida asam, amida, anhidrida asam, dan nitril. Di mana senyawa-senyawa inilah yang disebut sebagai derivat asam karboksilat. Oke, saya lanjutkan. Senyawa-senyawa yang kita sebutkan tadi disebut sebagai derivat ya, disebut sebagai turunan asam karboksilat. Kenapa dikatakan turunan asam karboksilat? Karena senyawa tadi apabila dihidrolisis ya, akan menghasilkan asam karboksilat. Apa itu hidrolisis? Balik lagi ke kimia dasar ya, karena kimia organik ini dasarnya adalah kimia dasar. Nah, hidrolisis itu adalah reaksi kimia suatu senyawa yang direaksikan dengan air akan memecah atau akan terpecah menjadi kation hidrogen dan kation anion hidroksida. Nah, ini adalah contoh hidrolisis anhidrida, suatu asam asetat yang hidrolisis atau direaksikan dengan air akan menghasilkan dua asam asetat. Hidrolisis amida kita lihat di situ ya, dengan metode reflux ya, dengan penambahan 35% HCl akan menghasilkan suatu asam karboksilat dan pH4Cl. Kemudian hidrolisis ester yang direaksikan dengan air H2O akan menghasilkan alkohol dan asam karboksilat. Nah, untuk mengetahui apa saja derivat asam karboksilat suku rendah ya, kita dapat kenal dengan nama trivialnya. Di sini kita lihat ada 10 derivat asam karboksilat yang termasuk suku rendah dengan jumlah atom C1 sampai dengan atom C10. Kita lihat strukturnya, kita lihat juga ada nama trivial, ada nama IUPAC dan sumbernya. Satu contohnya adalah asam format dengan nama IUPAC asam metanoat yang berasal dari L formica atau semut, maka dikatakan juga sebagai asam semut gitu. Oke, kita masuk pada tata nama asam karboksilat. Penamaan untuk asam karboksilat untuk 4 karboksilat pertama itu kita menggunakan nama trivial, yaitu nama asam. Asam format, asam asetat, asam propionat, dan asam butirat. Dapat dilihat pada gambar. Oke, untuk penamaan selanjutnya di mana kita mengikuti penamaan alkana ya, di mana akhiran A diganti dengan OAT. Seperti pada aldehid yang pertemuan sebelumnya dengan Ibu Atiyah kita sudah membahas tentang aldehid dan keton ya. Seperti pada aldehid, karbon pada gugus karboksil selalu menempati posisi karbon nomor 1. Maka bila ada 2 gugus karboksil, maka penamaan dengan awalan asam dan akan diakhiri dengan di-OAT jika ada 2 gugus karboksil. Berikut contohnya. Berikut contohnya. Di situ ada asam 3,3 dimetil, karena ada 2 metil, butanoat karena A-nya ada 1 karboksilat. Nah, kita lihat pada asam butadinoat
di situ terdapat 2 karboksilat sehingga namanya disebutkan nama asamnya, kemudian butanadioat gitu. Gugus karboksil terikat pada suatu cincin, maka penamaannya menggunakan awalan asam dan akhiran karboksilat. Nah, jika dia terikat pada suatu cincin. Contoh pada slide kita lihat di situ ada siklopentana, ada sikloheksana. Maka kita menamakannya menggunakan awalan asam. Sebelah kiri kita lihat ada asam, sebutkan nama cincinnya, siklopentana, kemudian asam karboksilatnya disebutkan, akhiran karboksilat, asam siklopentana karboksilat. Contoh yang kedua, sikloheksana, yang dimana di situ terikat metil pada posisi karbon nomor 3, maka kita sebutkan dulu asam. Asam 3 metil karena metil terikat pada karbon ketiga, 3 metil, sebutkan nama cincinnya, sikloheksana, dan sebutkan nama karboksilatnya, karboksilat, maka namanya menjadi asam 3 metil sikloheksana karboksilat. Selanjutnya, gugus karboksil yang terikat pada cincin aromatik 6 karbon diberi nama sebagai asam benzoat. Nah, jika ada substituen, maka pernomornya mengikuti posisi dari gugus karboksilnya. Lihat di mana letak gugus karboksilnya, maka di situ dikatakan sebagai posisi karbon C1. Oke. Nah, jika dia terletak pada posisi 1,2, maka kita katakan sebagai orto, 1,3 sebagai meta, 1,4 sebagai para. Ingat, posisi orto, meta, para. Nah, pada gambar sebelah kiri itu merupakan asam benzoat karena terikat pada suatu benzen atau suatu cincin aromatik dengan 6 karbon. Pada gambar di tengah kita lihat di situ ada yang namanya karena terletak pada posisi 1,3 maka dikatakan sebagai asam orto etil benzoat. Lihat pada posisi orto itu adalah gugus etil, kemudian diakhiri dengan benzoat. Kemudian pada gambar yang sebelah kanan yaitu ada asam para amino benzoat karena gugus amino terletak pada posisi 1,4 atau pada posisi para dengan gugus dengan gugus karboksilnya, maka dikatakan sebagai asam para amino benzoat. Pada penamaan trivial untuk menentukan posisi suatu substituen dapat digunakan huruf Yunani seperti halnya aldehid atau keton. Penentuan posisi dalam tata nama trivial berdasarkan letaknya terhadap gugus karbonil. Lihat gugus karbonilnya. Karbon yang paling dekat dengan gugus karbonil dinamakan sebagai karbon alfa. Oke, dan seterusnya. Alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Pada gambar kita dapat lihat. Nah, karena terletak pada pada karbon alfa, maka namanya menjadi asam alfa butirat. Namanya menjadi asam alfa butirat karena kita lihat dari gugus karbonilnya. Konformasi gugus karboksil yang paling stabil itu yaitu pada molekul planar. Pada molekul planar dengan hibridisasi sp2. Oke. Kita lihat di situ dia membentuk sudut 120 derajat. Nah, ini adalah posisi yang paling stabil. Nah, kalau kita sudah membahas tentang asam karboksilat, sekarang kita bahas tentang derivat-derivat asam karboksilat. Nah, derivat asam karboksilat adalah senyawa yang tadi yang menghasilkan asam karboksilat bila dirahasiakan dengan air. Yang termasuk dalam derivat asam karboksilat itu ada ester, halida asam karboksilat, anhidrida karboksilat, amida, serta nitril. Ester dan amida banyak dijumpai misalnya pada lemak dan lilin yang merupakan contoh dari senyawa ester protein dengan gugus poliamida. Contohnya adalah L-aspargini, contoh-contoh derivat asam karboksilat. Kemudian derivat asam karboksilat yang mengandung gugus asil kecuali pada nitril, di mana kita ketahui bahwa gugus karbonil merupakan pusat kereaktifan. Sehingga senyawa derivat asam karboksilat ini akan mempunyai sifat kimia yang mirip atau serupa. Ini adalah contoh-contoh rumus umum dari derivat-derivat asam karboksilat. Contoh senyawanya dan namanya. Ada ester, contohnya ada metil benzoat. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ester, berdasarkan susunannya ester terbagi menjadi 3 golongan berdasarkan dari sari buah-buahan, lemak atau minyak, dan lilin.
yang dari sari buah-buahan itu merupakan ester dari alkohol suku rendah. Ester dari alkohol suku rendah ini mempunyai aromatik atau senyawa yang aromanya sedap, banyak digunakan sebagai pemberi aroma pada makanan maupun pada parfum. Contohnya propilasetat, ya, ia aromanya seperti buah pir. Kemudian etil butirat, aromanya seperti buah nanas, sehingga dapat digunakan sebagai esens karena aromatik. Lemak dan minyak, yaitu ester gliserol dari asam karboksilat suku tengah atau tinggi. Oke. Di mana lemak adalah ester yang terbentuk dari gliserol yang asam karboksilatnya jenuh, sedangkan minyak asam karboksilatnya tidak jenuh. Itu bedanya antara lemak dan minyak. Kalau lemak, ester yang terbentuk dari gliserol asam karboksilatnya jenuh. Kalau minyak asam karboksilatnya tidak jenuh. Contohnya adalah tripalmitin. Yang terakhir adalah lilin atau wax, yaitu ester dari alkohol suku tinggi dan asam karboksilat suku tinggi. Contohnya adalah miristil palmitat atau dikenal dengan lilin tawon, atau miristil serotat yang dikenal dengan lilin karnauba atau karnauba wax. Tata nama ester diberi nama dengan menyebutkan terlebih dahulu gugus alkilnya yang terikat pada oksigen ester, kemudian diikuti dengan nama karboksilatnya. Lihat pada rumus struktur HCOOCH3, maka kita sebutkan dahulu gugus alkilnya yang terikat pada oksigen. Kita lihat pada gugus oksigen yang terikat adalah alkilnya adalah metil, maka sebutkan nama metil, kemudian nama karboksilatnya. Metil dengan airan OAT, metil metanoat, dan seterusnya. Yang kedua adalah halida asam yang merupakan derivat karboksilat yang paling reaktif dari semua asam karboksilat, di mana kita ketahui bahwa ion halida itu merupakan leaving group yang baik atau gugus pergi yang baik, contohnya FCl-BrI. Oke. Tata nama halida asam, penamaan halida asam berdasarkan pada asam karboksilat induknya dengan akhiran asam at. Pada asam karboksilat nama asamnya diberi akhiran at, diubah menjadi il, kemudian diikuti nama halida. Kita lihat. Oke. Pada gambar pertama kita lihat diberi nama etanoil. Etanoil diikuti nama halidanya. Ada klorida, maka namanya adalah etanoil klorida atau asetil klorida. Kita lihat pada gambar yang di tengah, ada yang ini namanya adalah propanoil klorida. Maka kita sebutkan dulu nama asam karboksilat induknya. Oke, halida asam yang asam at diubah menjadi il, propanoil, sebutkan nama halidanya klorida. Anhidrida asam, ya. Salah satu anhidrida asam yang ditemukan di alam adalah anhidrida siklik yang terdapat dalam lalat Spanyol, yaitu cantaridin. Struktur dari anhidrida asam karboksilat merupakan penggabungan dari dua molekul asam karboksilat dengan menghilangkan satu molekul air. Maka biasa kita kenal anhidrida sebagai tanpa air, atau artinya anhidrida itu ya tanpa air. Nah, ini contohnya. Contoh reaksinya dengan menghilangkan satu molekul air. Tata nama anhidrida asam diawali dengan kata anhidrida, diikuti dengan nama karboksilatnya. Kita sebutkan dulu anhidrida, kemudian sebutkan nama karboksilatnya. Bila gugus asilnya sama, maka penamaan dengan menggunakan nama asam karboksilat induknya. Tetapi jika gugus asilnya berbeda, penamaan menggunakan nama asam-asamnya. Kita lihat pada contoh. Di situ ada anhidrida asam etanoat, gitu ya, atau juga dikenal dengan anhidrida asam asetat. Oke, anhidrida, etanoat, propanoat. Kenapa? Karena gugus asilnya berbeda. Kalau gugus asilnya sama itu yang pertama. Kalau gugus asilnya sama, maka penamaan menggunakan nama asam karboksilat induknya. Maka kita sebut namanya sebagai anhidrida asam etanoat atau anhidrida asam asetat. Kalau pada contoh yang kedua itu asilnya berbeda, maka kita menggunakan nama asam-asamnya. Maka kita sebutkan sebagai anhidrida etanoat propanoat. Ya, kemudian kita langsung ke amida, ya, merupakan derivat asam karboksilat yang paling tidak reaktif. Kemudian ditemukan di alam sebagai protein, yaitu sebagai suatu poliamida. Tata nama amida itu berdasarkan nama karboksilatnya, di mana imbuhan asam OAT diganti dengan nama amida. Karena dia amida, maka asam OAT digantikan dengan amida. Kita lihat pada contoh langsung. Nah, di situ karena suatu amida maka namanya propana.
propanamida. Propanamida. Bukan asam propanoat tetapi propanamida. Yang kedua, pentanamida. Yang ketiga, kita lihat di situ ada suatu aril ya yang terikat pada amida, maka namanya bukan asam benzoat tetapi menjadi benzamida. Nah, awalan asam pada asam karboksilat dihilangkan, kemudian akhiran OAT diganti dengan mida. Oke. Bila pada nitrogen mengikat gugus alkil lain, pada penamaannya menggunakan nama nalkil. Contohnya lihat yang sebelah kanan aja, N-etil benzamida ya. Nalkil itu artinya N-alkil. Yang kalau pada gambar kan kita lihat ada gugus etil, ada gugus alkil yaitu etil yang terikat pada N, maka dikatakan sebagai N-etil. Kalau pada N yang terikat alkilnya adalah metil, makanya N-metil benzanamida. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk kuliah asam karboksilat dan derivatnya itu saya rasa sudah cukup, karena minggu depan kita akan lanjutkan dengan stereoisomer. Oke, karena kita membahas stereoisomer maka kita akan membahas juga isomer dan stereoisomer. Kalau ada komentar, saran, kritik atau pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Lebih kurang saya mohon maaf. Mungkin sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.